kita mau memuji Tuhan lagi, tapi sebelumnya kita mau yel-yel Gibeon Kids dulu. Ayo, siapa yang masih ingat? Kita coba ya. Gibeon Kids, yes, 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 yes. Mari kita memuji Tuhan. Tangannya di atas yuk. Kita mau katakan, love the Lord your God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. I will serve the Lord, karena kita mau melayani Tuhan karena kasih-Nya buat kita. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. With all my heart, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Sekali lagi. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sekali lagi. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan
menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Adik-adik, kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah memilih kita. Oleh karena itu, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali dia minta adik-adik bisa lipat tangannya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami terlepas dari apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami dan mengajarkan kami kasih yang luar biasa. Kasih yang sangat hebat yang sudah mengenalkan kepada kami betapa mulianya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, bahkan sampai saat ini untuk kami dan juga untuk keluarga kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Wah, kamu bisa nyetir nggak sih? Kok nggak nyampe-nyampe di tempat tujuan? Aku kan ditunggu nih di rumah. Udah, aku turun di sini aja. Halo adik-adik, aku adalah seorang sopir online yang baru tiba di Surabaya. Aku baru sampai di Surabaya sekitar 1 bulan lalu. Masih barulah di Surabaya. Tapi aku nekat menjadi sopir online walaupun aku tidak mengetahui banyak jalan yang ada di Surabaya. Mungkin karena itulah reviewku jadi jelek dan orang-orang tidak puas dengan apa yang aku kasih ke mereka di taksiku. Padahal kalau kalian tahu, semua hal ada di taksiku. Aku menyiapkan majalah, aku memutarkan musik, aku mengajak mereka bicara ketika mereka ingin berbicara. Aku diam kalau mereka bilang aku harus diam. Selain itu, aku juga menyiapkan ini. Kalian suka permen? Kalau kalian naik taksi onlineku, kalian bisa memakan permen ini. Tidak seperti yang lain. Bukan hanya permen. Tada! Kalau kalian haus, kalian bisa meminum air yang sudah saya sediakan gratis. Tidak perlu bayar lagi. Tapi, rupanya bukan itu yang penumpang-penumpangku inginkan dari taksiku. Mereka ingin cepat sampai ke tujuan mereka. Makanya saya harus mengetahui jalan-jalan di Surabaya. Tapi saya masih baru. Saya tidak tahu jalan-jalan di Surabaya. Situasi ini mengingatkanku pada sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab. Ayo kita dengarkan bersama. Halo adik-adik, senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali. Kita sudah sampai di minggu keempat dari tahun 2022. Bagaimana kabarnya semua? Masih semangat mengikuti ibadah kids kan ya? Supaya lebih semangat lagi nih, Kak Willy juga mau ajak untuk adik-adik bisa datang ikut ibadah kids secara onsite di gereja. Pasti kita yang datang ke gereja bakal lebih semangat karena bisa ketemu teman-teman sekelas kita dan bisa juga ketemu dengan kakak-kakak di kids yang melayani kita ya. Tapi kalau memang belum bisa hadir, tidak apa-apa juga. Yang penting kita semua tetap semangat mengikuti ibadah yang ada. Hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir dan akhirnya mereka dibiarkan pergi oleh Firaun. Nah, minggu lalu kita dengar tentang orang Israel yang menyeberangi Laut Merah. Setelah menyeberangi Laut Merah, mereka sekarang ada di padang gurun. Dan sekarang mereka kelaparan. Nah, secara khusus hari ini kita mau sama-sama belajar tentang roti dari surga. Sudah bukan roti yang kau masak lagi kali ini, roti yang ini spesial karena dikasih langsung oleh Tuhan untuk bangsa Israel di padang gurun. Yuk kita mau keluarkan Alkitab kita untuk dibaca sama-sama. Kak Willy ajak kita buka dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 5.
Kak Willy akan baca, dan kalau adik-adik mau ikut baca dari rumah juga silakan ya. Dengarlah firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 2-5. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalau beberapa minggu terakhir kita belajar satu pertanyaan besar tentang apakah ada hal yang Allah tidak bisa lakukan. Mulai minggu ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan merenungkan sebuah pertanyaan besar, seperti apakah Allah itu? Allah itu kudus, baik, dan pengasih. What is God like? God is holy, good, and loving. Ini penting adik-adik untuk kita tahu Allah itu seperti apa, karena ini akan membantu kita belajar mempercayai Dia dan mendorong kita untuk menyembah Allah lebih sungguh lagi. Tadi di awal, Kak Willy sudah kasih tahu ya, kita masih mengikuti perjalanan bangsa Israel dan mereka sudah melewati Laut Merah. Tentu saja dengan pertolongan dari Tuhan. Moses led God's people away from the Red Sea, and they came to the wilderness. They could not find good water to drink, and they complained to Moses. God said, "If you obey me and do what is right and keep my commands, I will not punish you like I punished the Egyptians. I am the Lord who heals you." The Israelites came to a place called Elim, where they found plenty of food and water. They camped there. The Israelites left Elim and journeyed into the wilderness. They were hungry. They complained to Moses, "We wish we had died in Egypt. At least there was food to eat," they said. "You brought us out here to starve to death." But Moses had not brought them out there to die. God knew what he was doing. God said, "I have heard the complaints of the Israelites. Tell them, in the evening you will eat meat, and in the morning you will eat bread until you are full. Then you will know that I am the Lord your God." So at evening, quail came into the camp. In the morning, fine flakes like frost were on the ground. "What is it?" the Israelites asked. Moses said, "It is the bread the Lord has given you to eat." The Israelites called the bread manna, which means, "What is it?" God gave the people instructions. He told them to collect just enough to eat for the day. If they collected too much, the leftovers went bad. He told them to collect twice as much on the 6th day because the 7th day was the Sabbath, a day to rest. The Israelites did not always follow God's instructions. Sometimes they collected too much manna, and sometimes they tried to collect manna on the Sabbath day. Moses was angry that the people refused to obey God. The Israelites ate manna for 40 years while they were in the wilderness. The Israelites moved about the wilderness as the Lord told them to do. One day, they came to a camp with no water. "Give us something to drink," they told Moses. "Why are you complaining to me?" Moses asked. "You brought us out here to die," the Israelites said. They forgot that the Lord had a plan for them. "Lord, what should I do?" Moses cried out. God showed Moses a rock and instructed him to hit it with his staff. Water came out of it and the people drank. It was a sign that the Lord was with them. In the New Testament, Jesus said that he is the bread of life.
God provided manna from heaven for his people's physical hunger, and later he provided his son, Jesus, for our spiritual hunger. The Israelites needed bread to live for a little while, but whoever has Jesus will live forever. Setelah melewati laut yang terbelah, sekarang Israel ada di padang gurun. Coba adik-adik, ada yang pernah ke padang gurun nggak? Kalau belum pernah, pasti pernah lihat foto atau gambar padang gurun ya. Panas pasti ya. Udaranya kering, banyak pasir, dan kadang kalau malam bisa dingin udaranya. Dan kira-kira ada air nggak kalau di padang gurun? Nggak ada ya. Makanan nggak ada. Dan kalaupun ada, mungkin sulit dicari tuh makanan. Itu makanya tadi di bagian firman Tuhan yang kita baca kalau bangsa Israel itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh adik-adik. Orang Israel mengeluh dan marah kepada Musa dan Harun karena susah untuk mendapatkan makanan. Nah, siapa di sini yang kalau lapar juga marah-marah atau ngeluh ke papa atau mamanya? Sama kok, Kak Willy juga pernah marah-marah kalau lagi lapar. Nah, kira-kira kalau kita ngeluh sewaktu kita lapar, kita jadi kenyang nggak? Nggak kan ya? Berarti sebenarnya kalau kita ngeluh tidak membuat kita malah jadi kenyang ya. Mengeluh justru menunjukkan kalau kita tidak percaya kepada orang tua kita yang mungkin sedang menyiapkan makanan. Sama seperti orang Israel, mereka yang mengeluh kepada Tuhan justru menunjukkan kalau mereka ini tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Padahal tadi ya, waktu Tuhan telah menuntun mereka melewati Laut Merah, mereka memuji Tuhan dan mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Baru saja mengungkapkan rasa syukur. Ketika sampai di daerah yang bernama Mara, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka nggak bisa minum air yang ada di daerah tersebut, di daerah Mara tadi, karena rasanya pahit. Nah, karena keluhan mereka kepada Musa, Tuhan pun akhirnya menyuruh Musa untuk melemparkan sebuah tongkat, sepotong kayu ke dalam air. Barulah air itu menjadi manis dan dapat diminum. Nah, tidak lama setelah itu mereka sampai di tempat bernama Elim. Jadi setelah dari Mara, mereka sampai di Elim. Dan di sana mereka ketemu dengan mata air yang banyak dan juga pohon kurma. Ini tempat yang justru penuh makanan bagi orang Israel. Nah, kalau saja mereka tadi lebih sabar sewaktu mereka ada di Mara, mungkin mereka akan lebih cepat sampai ke Elim ya. Sampai di sini kita bisa lihat kalau Tuhan menyertai Israel dan pasti menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Israel. Nah, sekarang kalau Israel ada di padang gurun dan susah untuk cari makanan, kira-kira Allah tahu nggak ya apa yang Israel butuh? Pasti Allah tahu ya, karena Allah itu kudus, Allah itu baik, dan Allah juga mengasihi. God is holy, God is good, and loving. Walaupun Israel mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Israel kelaparan di padang gurun. Allah akhirnya memberikan roti dari surga pada Israel. Rotinya ini disebut mana. Nah, bentuknya tidak seperti roti-roti yang kita punya hari ini ya. Rotinya ini kecil, ukurannya seperti embun. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini yang Tuhan sediakan bagi orang Israel, dan ini Tuhan sediakan setiap hari. Orang Israel bisa mengambil mana ini setiap pagi, dan mereka hanya boleh mengambil secukupnya, sesuai dengan yang mereka butuhkan di keluarga mereka masing-masing. Jadi kalau ada yang keluarganya ada 5 orang atau lebih, mereka perlu mengambil sebanyak itu. Tapi kalau mereka mungkin cuma bertiga di dalam keluarganya, ya mereka juga cuma perlu mengambil sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, misalnya mereka mengambil terlalu banyak nih ya, yang sisanya itu, yang tidak kemakan, itu akan busuk di keesokan harinya dan tidak bisa dimakan. Nah, roti ini, mana ini, ada di setiap pagi, kecuali di hari ke-7, atau di hari Sabat.
Khusus di hari ke-6, orang Israel boleh mengambil 2 kali lebih banyak dari hari-hari lain. Karena di hari ke-7 mereka tidak akan mendapatkan mana. Nah, luar biasa ya bagaimana Tuhan bisa mengatur kebutuhan orang Israel sampai sedetil itu. Nah, sebenarnya bukan cuma mana loh, Tuhan juga menjanjikan untuk memberikan burung puyuh bagi orang Israel. Untuk burung puyuh ini memang tidak terus-menerus ada. Yang selalu ada adalah mana. Yang pasti dari perikop ini kita belajar bahwa selama orang Israel berada di padang gurun, mereka benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Gak pernah sehari pun mereka kekurangan makanan selama mereka ada di padang gurun. Nah, Allah benar-benar memelihara kehidupan umatnya. Nah, suatu kali adik-adik, mereka sampai di tempat yang bernama Rafidim. Sayangnya di Rafidim itu di situ tidak ada air untuk orang Israel minum. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, orang Israel mengeluh kembali. Musa pun bicara dengan Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Musa pun akhirnya berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah Musa melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, orang Israel pun dapat minum. Nah, nama tempat itu pun diubah, bukan lagi Rafidim, tetapi diubah namanya jadi Masa dan Meriba, karena orang Israel bertengkar dan mencobai Tuhan. Nah, adik-adik, sampai sini ada pertanyaan. Kira-kira tahu nggak kenapa Tuhan hanya minta orang Israel mengumpulkan mana untuk kebutuhan 1 hari? Ada yang tahu? Tuhan mau agar orang Israel itu terus bersandar dan terus bergantung pada pemeliharaan Tuhan sehari demi sehari. Hari pertama bisa makan dengan cukup, syukur kepada Tuhan. Hari kedua mereka bisa makan, syukur kepada Tuhan. Nah, setiap hari orang Israel diajarkan untuk bergantung kepada Tuhan dan mengucap syukur atas pemeliharaannya. Begitu juga dengan kita adik-adik sebenarnya. Tuhan mau supaya kita terus-menerus bergantung kepada Tuhan sehari demi sehari. Kalau hari ini kita bisa makan, bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Besok kita kembali berharap kepada Tuhan kalau Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi adik-adik, walaupun mana ini bisa mengenyangkan Israel selama mereka berjalan di padang gurun, mereka akan tetap merasa lapar adik-adik. Sebab mana yang mereka makan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Jadi kalau mereka lapar, ya mereka makan itu. Tapi mana ini tidak dapat memuaskan kebutuhan utama Israel, yaitu kebutuhan untuk keselamatan. Kalau Israel makan mana, mereka pada akhirnya akan tetap mati. Mereka tetap membutuhkan pribadi yang dapat memberikan kehidupan kekal. Nah, siapa yang dapat memberikan itu? Nah, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun setelah Israel menerima roti dari surga dalam bentuk mana, Allah memberikan roti dari surga yang lain, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk memenuhi kelaparan rohani kita. Tuhan Yesus yang akhirnya dapat memberikan kehidupan kekal bagi orang Israel, termasuk untuk kita semua yang percaya kepadanya. Yesuslah roti hidup yang Allah anugerahkan bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Adik-adik, Allah begitu mengasihi kita. Dia memahami kebutuhan kita, khususnya kebutuhan kita untuk diselamatkan. Itu yang jauh lebih kita butuhkan. Bukan cuma untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, atau yang lainnya. Keselamatan kita lah yang lebih kita perlukan. Itu sebabnya Yesus masuk ke dalam dunia,
menjadi manusia, mati, dan akhirnya bangkit demi menebus hidup adik-adik dan hidup Kak Willy. Bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan ini? Bagi kita yang sudah menerima kasih Tuhan melalui karya keselamatan Kristus, seharusnya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Bahkan sebagai bentuk ucapan syukur kita jadi mau mengasihi Tuhan. Sama seperti dengan ayat kunci kita hari ini yang terambil dari Matius 22 ayat 37. Kak Willy bacakan untuk kita semua ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Coba kalau di rumah, adik-adik tahu kan kalau papa sama mama sayang sama adik-adik? Nah kalau papa sama mama kita sudah sayang sama kita, apa kita mau jadi anak yang nakal? Enggak kan ya? Kita pasti akan berusaha untuk jadi anak-anak yang taat sama orang tua kita. Karena orang tua kita sudah sayang kepada kita. Begitu juga kita kepada Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan sudah begitu sayang dan mengasihi kita, pasti kita mau untuk berusaha mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mungkin akan gagal saat berusaha mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita sendiri, adik-adik. Tapi kabar baiknya adalah ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan menolong kita untuk bisa setia mengasihi Allah kita. Sekarang, maukah adik-adik berusaha untuk mengasihi Tuhan sepenuh hati kita? Kalau mau, mari kita berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar perjalanan bangsa Israel ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Israel mengeluh untuk kebutuhan mereka, tapi Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi Israel, Engkau juga mengasihi kami. Bahkan Engkau bukan cuma memenuhi kebutuhan jasmani kami, terlebih dari itu Engkau memenuhi kebutuhan rohani kami. Engkau menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan biarlah rasa syukur itu mau kami ungkapkan dengan bentuk kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan walau mungkin kami akan naik turun, akan taat atau mungkin kadang tidak taat dalam mengasihi Engkau, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menguatkan dan menolong kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengasihi Engkau sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau hafalkan ayat hafalan yang baru hari ini. Tadi Kak Willy udah sempat bilang tuh waktu cerita di awal, itu ayat hafalan kita adalah ayat kunci kita. Ingat dari mana? Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Sekali lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. And now the English one. Matthew chapter 22, verse 37. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and mind. One more time, Matthew chapter 22, verse 37. Love the Lord your God with all your heart, your soul, and mind. Adik-adik, sebelum kita berpisah, dan kan kita tahu ya, kita masih dalam suasana pandemi, jadi Kak Willy masih mau ingatkan 4M buat kita. Ingatkan ya, M yang pertama adalah mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, menjaga jarak, dan yang keempat, membaca Alkitab. Itu saja, happy Sunday, God bless you.